Ahmad Udan Firdaus dari Departemen Matematika Angkatan 2023 dengan 3 digit NLP terakhir 004. Di sini saya akan membahas beberapa soal kalkulus 1, lebih tepatnya sebanyak 2 soal. Soal pertama itu mengenai bilangan kompleks. Soalnya itu, dapatkan semua bilangan kompleks yang memenuhi persamaan Z pangkat 5 plus 4 min 4I sama dengan 0. Nah, yang pertama, kita tuh harus mencari bentuk umumnya terlebih dahulu. Sebelum ketahui bentuk umumnya, kita ada yang namanya sistem koordinat kutub yang terdiri dari 2 sumbu. Sumbu X-nya itu real, sumbu Y-nya imajiner, I. Nah, Z sama dengan R cos theta plus I R sin theta. Kenapa? Di sumbu Y-nya itu I. Sedangkan kalau di Y itu per R sin theta. Sedangkan X per R sama dengan cos theta. Jadinya kan kalau X-nya kan jadi R cos theta, Y-nya R sin theta. Sedangkan ada I-nya, ya udah dikalikan I R sin theta. Nah, R-nya itu bisa dikeluarin jadi R theta plus I sin theta. Kemudian ini bisa disingkat lagi jadi R cis theta. Kemudian nah ini soal ini Z pangkat 5 sama dengan 4I min 4. Kita cari panjang. Panjang itu misal sebut aja R. Itu pakai rumus triple Pythagoras. Rumus Pythagoras maksudnya. Yaitu X akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, tinggal dimasukin aja. Mutlak dari Z pangkat 5 itu sama dengan akar 4 kuadrat min plus akar min 4 kuadrat. Sama dengan akar 32. Akar 32 itu kalau disederhanakan jadi 4 akar 2. Nah, udah ketemu nih R-nya. Sekarang kita tinggal cari theta. Gimana kita cari tetanya? Yaitu pakai trigonometri, bisa sin, bisa cos, bisa tan. Nah, berhubung di sini sudah diketahui X sama Y-nya, saya pakai tan ya. Tan theta dengan Y per X. Y-nya itu 4, X-nya min 4 sama dengan min 1. Nah, kita cari tetanya. Tetanya itu pakai tan inverse. Jadi tetanya sama dengan tan inverse dari min 1. Itu artinya apa? Tan berapa derajat yang hasilnya min 1? Yaitu 45 derajat atau pi per 4. Sebelum itu kita harus tahu dulu letaknya di mana ini titiknya, yaitu di kuadran 2. Soalnya kan ini 4 I positif, min 4 bagian real negatif, berarti kuadran 2. Nah, theta ini kan di sini. Sedangkan kita harus cari sudutnya yang sebelah sini. Misalkan dinamakan argumen Z, arg Z. Itu kita tinggal kurangin aja. Sudut ini 180 atau pi dikurangi tetanya yang tadi pi per 4. Jadi argumen Z sama dengan pi dikurangi pi per 4 sama dengan 3 pi per 4. Nah, udah ketemu nih tetanya, R-nya. Terus yang dicari tahu semua bilangan kompleks ada yang namanya teorema De Moivre. Itu bunyinya Z pangkat 1/n sama dengan R pangkat 1/n cis 2kpi plus theta per n. Dengan K-nya itu dari 0, 1, 2, dan seterusnya sampai n-1. Kenapa kok nggak sampai n? Karena kalau
K-nya sama dengan N, nanti akan balik lagi atau membentuk pola N sama dengan hasilnya K sama dengan 0. Itu pas kita udah ketemu dengan theta dan R-nya, maka kita bentuk ini kita rubah menjadi ini, yaitu ini. Z pangkat 5 sama dengan 4 akar 2 cis 3pi/4. Kemudian untuk mencari semua bilangan kompleks dari persamaan ini itu pakai teorema yang tadi, de Moivre. Jadi kita rubah lah. Berarti kita pakai K sama dengan 0. Kan ini pangkat 5. Berarti kan yang jadi N-nya itu 5. Berarti K-nya sampai 0, 1, 2, 3 sampai 4. Ya udah, tinggal masukin aja dan ketemu hasilnya seperti ini. Nah, nanti kalau misal ujian seperti ETS atau EAS itu kalian itu tidak boleh pakai kalkulator. Sehingga kalian jawab cukup sampai di sini saja sudah benar. Gitu. Nah, soal kedua itu tentang fungsi. Yaitu diberikan fungsi f(x) sama dengan akar 7 plus x kuadrat dan gx sama dengan akar 9 min x kuadrat. Dapatkan A. Domain f dan g, B. f o gx beserta domainnya. Nah, kita akan mengerjakan terlebih dahulu yang A ya. Domain. Apa itu domain? Nah, domain itu adalah suatu nilai x yang mengakibatkan fungsi tersebut terdefinisi. Nah, kita punya soal ini kan termasuk fungsi akar. Nah, akar sendiri kalau terdefinisi itu jika nilai di dalamnya itu harus non-negatif, alias lebih besar sama dengan 0. Kenapa kok gitu? Ya karena kalau misalkan nilai di dalam akarnya itu negatif, akar -1 misalnya, itu termasuk bilangan imajiner, bilangan kompleks yang tadi beda pembahasannya ya, jadi tidak terdefinisi. Ya udah, tinggal ini fx 7 plus x kuadrat besar sama dengan 0. Nah, suatu bilangan apapun kalau dikuadratkan pasti hasilnya positif, apalagi ditambah positif juga, bilangan positif juga. 7 kan juga positif, otomatis pasti positif. Nah, otomatis domain dari F itu X elemen real. Nah, yang kedua itu domain G. Sama juga, kan ini fungsi akar. Sama yaudah, 9 min X kuadrat bisa sama dengan 0. Dikalikan negatif, jadi X kuadrat min 9 kurang dari sama dengan 0. Tandanya dibalik, tinggal perkalian biasa aljabar ini. Kemudian pakai titik uji, hasilnya plus min plus. Nah, yang ini kan tandanya kurang dari sama dengan, otomatis hasilnya itu yang negatif. Punya ini domainnya. Kemudian yang B, FOGX. Apa itu FOGX? Fungsi komposisi namanya. Fungsi komposisi itu adalah fungsi di dalam fungsi. Nah, F tanda kurung GX. Nah, kita disuruh cari ini. Sedangkan kita tahu cuma ini fx. Bedanya apa? Kalau di sini kan di dalam kurungnya gx. Sedangkan ini x, otomatis ini fx, x-nya diganti gx. Ya udah, gx-nya kan udah diketahui ini. Jadi dimasukkan, ketemu ini akar. Ya udah, dicari domainnya juga. Kayak yang atas ketemunya ini. Nah, misal kalau berhenti dari sini aja, ingat tadi definisi domain yang membuat fungsi terdefinisi. Ambil misal min 4 kan ini fdx, otomatis dioperasikan gx-nya dulu. Kita masukkan ke gx, sedangkan domainnya tidak memenuhi, berarti tidak terdefinisi. Maka jadi domain fog yang benar itu kita iriskan antara ini sama ini. Udah, kita iriskan jadi ketemu ini. Sekian dari saya.